Terima kasih Bu Pimpinan, Mas Adi, dan para sahabat Komisi 6 yang kami hormati. Pak Menteri Perdagangan dengan seluruh jajarannya, Pak Dirut Bulog dengan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Saya hanya juga menambahkan saja, kita kan apa yang disampaikan para sahabat, sebetulnya juga Presiden saat dilantik, Presiden Prabowo, itu kan menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah guna menghadapi tantangan global. Jadi apa yang kita diskusikan ini tadi sudah direspon begitu oleh Presiden Prabowo. Nah ini kan tentu ini 3 bulan Pak Menteri ya tadi sudah dengan dinamika permasalahan yang 10 tahun ini dan terulang lagi setiap menjelang hari-hari besar Lebaran maupun juga puasa dan tahun baru. Ini kan hajatnya itu sibuk lah ya. Yang harusnya juga setiap tahun akan lebih baik begitu. Jadi tidak menumpuk setiap tahun di saat menghadapi hari-hari besar. Menghadapi tentang dinamika permasalahan yang selama ini berlanjut, nah itu salah satunya swasembada. Nah, swasembada pangan. Dan ini saya pikir menjadi prioritas kan program itu. Nah, ini sekarang di depan kita menghadapi puasa dan Lebaran. Ada beberapa kenaikan barang ya harga karena akan meningkat ya kebutuhan-kebutuhan. Yang penting tadi disoroti juga karena barang ada distribusi. Nah, distribusi dijawablah permasalahan itu dengan Satgas. Satgas ini perannya harus betul-betul cespleng begitu untuk mengatasi hal ini. Satgas ini kalau boleh interaktif Ibu Ketua, dengan apa saja, siapa saja nih Pak Menteri? Ada di Menko apa ini? Satgas. Menko Polkam, berarti membawai kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kan suatu langkah yang baik begitu, tinggal bagaimana mengimplementasikan ini. Tadi ini kan harusnya masalah ini didiskusikan sudah 2 bulan yang lalu, Pak Menteri. Harusnya 2 bulan yang lalu sudah adakan raker dengan kita. Nah ini ke depan harus sering-sering ya untuk kita rapat kerja untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapangan. Dan kami di Komisi 6 akan memberikan dukungan politik itu untuk menyampaikan kendala-kendala apa di permasalahan ini. Jadi tidak bebannya hanya di Pak Menteri saja itu. Padahal kan ada lintas di situ. Kita bicara pangan ini lintas ini, ya. Kita ketahui bahwa import itu juga untuk raw material aja itu juga import itu. Tidak hanya bertumpu kepada Kementerian Perdagangan, ada industri ya, ada lembaga lainnya. Ini yang juga harus disampaikan begitu. Kuncinya sebetulnya kalau bicara tentang import, kalau masih terjadi disparitas harga domestik dengan luar itu tinggi, untungnya tinggi, itu akan tetap terjadi. Ya, para importir akan tetap berusaha untuk itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi diada-adakan begitu. Satu sisi kita sedang lagi ada panen tapi diada-adakan untuk impor. Nah ini sejauh terjadi disparitas harga, sejauh mungkin ada ikhtiar untuk bagaimana tetap impor. Nah ini itulah yang dijawab sebetulnya untuk swasembada pangan. Nah jadi program itu bisa dijalankan begitu, tidak sporadis atau sepotong-sepotong, struktur, sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan
ketahanan pangan secara nasional. Nah, misalnya impor juga saya paham tidak hanya di perdagangan saja. Ya, ini hubungannya kan juga ada Kementerian Keuangan, di situ ada bea dan cukai. Ya, kadang-kadang bisa juga izin importnya dari Kementerian atas dasar untuk industri yang juga disetujui oleh perdagangan, tetapi juga dengan bea dan cukai Kementerian Keuangan. Ya, itu bisa juga terjadi dispute di situ, ada juga permainan-permainan itu terjadi. Jadi sejauh menguntungkan dan terjadi disparitas akan terjadi. Nah, Satgas ini saya mengharapkan betul-betul mempunyai dampak, ya, daya dobrak terhadap praktek-praktek kartel selama ini. Ya. Sejauh itu tidak berjalan akan tetap terjadi. Karena untungnya besar. Untung besar ini dibagi-bagi kemungkinan ke semua siapa mungkin yang mengawasi, mengeluarkan surat, ya. Dari importir ya itu dibagi dan ikut terus berjalan itu. Nah, Satgas saya mengharapkan betul-betul bisa bertindak itu dengan tegas. Tidak hanya gagah di nama saja, satuan tugas, tetapi bagaimana mengimplementasikan daripada aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dijalankan dari Satgas ini. Tapi kalau tidak, Pak, nutup semua itu. Industri tekstil kita jatuh, ya. Sektor UMKM kita juga jatuh karena ada import resmi, tapi juga ada import ilegal. Nah, Satgas berperan di sini, tetapi juga karena mitra kita Komisi 6 itu Kementerian Perdagangan, jadi Bapak juga harus menyampaikan kepada kita. Harus sering-sering rapat kerja, Pak Menteri. Jadi biar tidak meledak di saat setelah ditahan-tahan tidak rapat kerja, akhirnya ditumpahkan pada hari ini. Jadi itu menjadi catatan saya. Tentu untuk itu yang untuk perdagangan, Pak Menteri, ya. Untuk Bulog, selamat Pak Nova, ya, menjadi Dirut Bulog. Pak Novi, ya, ini Bulog ini kan berubah fungsi mulai reformasi, ya, yang tadinya badan urusan logistik tapi perannya berubah. Dan peran berubah ini penugasan-penugasan oleh negara. Nah, ini juga masalah juga dana gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Herman Khairun menarik juga itu untuk ada dana, karena kan Jerbasuki mau beo ini, Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik apa yang ditugaskan oleh negara, tetapi kalau tidak disertai dengan dana atau logistik, ya tidak bisa mengeksekusi begitu. Akhirnya menjadi hanya kita di teori lah, kurang lebih begitu. Yang jelas kami Komisi 6 akan memberikan support, dukungan permasalahan apa yang terjadi di lapangan yang diperlukan penguatan keputusan politik dari kami di Komisi 6 DPR. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.